Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota kelompok C1 yang beranggotakan Putri Setianingsih, Ahmad Agus Miftah, Rena Rosyadah, Muhammad Abdul Aziz, Azal Lailatul Isnaini, Hayin Latifah, Syarifah Anada, Bagas Ardio, dan Nurul Latifah. Kami dari kelompok C1 akan membahas mengenai diskusi kali ini, yaitu ada slide-nya. Pendidikan kebutuhan khusus dari perspektif psikologi. Jadi pada diskusi kali ini yaitu mengkaji isu-isu disabilitas dan kebutuhan khusus pendidikan dan kebijakan inklusi dengan latar belakang meningkatnya aktivisme politik oleh kelompok hak-hak disabilitas dan cara berpikir baru tentang disabilitas dalam konteks sistem pendidikan yang semakin berbasis kinerja. Jadi awal mulanya pada tahun 1982, Sally Tomlinson menulis sebuah karya penting tentang pendidikan kebutuhan khusus dari perspektif sosiologis. Pada bukunya ditulis yaitu dengan judul Permusuhan Terhadap Sosiologi sebagai Aktivitas Akademis. Selain itu, kontribusi sosiologi terhadap perdebatan akademis, ada juga pembuatan kebijakan dan praktik di bidang pendidikan khusus dan hingga saat ini masih sangat kecil. Misalnya tidak ada sosiolog yang merupakan terobosan baru yang dibentuk pada tahun 1974 untuk mengkaji ketentuan pendidikan khusus yang ada pada saat itu guna merekomendasikan perubahan berdasarkan temuan dan pendapat para ahli di bidangnya. Para ahli ini terutama berasal dari disiplin ilmu psikologi dan kedokteran yang mendominasi pemikiran mengenai pendidikan khusus dan yang selama beberapa dekade telah menetapkan agenda kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan pendidikan khusus. Jadi apa yang telah dilakukan Tomlinson adalah yaitu menerapkan imajinasi sosiologis pada isu pendidikan khusus yang menambah dimensi lain pada bidang kebutuhan khusus dan menentang pendekatan individual terhadap disabilitas. Jadi pada saat itu yang dominan pendidikan khusus ini memanfaatkan beragam bidang akademik dan sosiologi yang diakui sebagai salah satu dari banyak disiplin ilmu dasar. Selanjutnya yaitu munculnya materi mengenai munculnya disabilitas pada kebutuhan khusus yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Silakan. Munculnya studi disabilitas. Studi disabilitas adalah cabang ilmu yang muncul untuk memahami, mendukung, dan meningkatkan kehidupan individu penyandang disabilitas. Perkembangan studi penyandang disabilitas dipengaruhi oleh perubahan sosial, hukum, dan pergeseran paradigma dari model medis ke model sosial dalam memahami disabilitas. Pendekatan terhadap disabilitas lebih bersifat medis atau patologis, yang melihat disabilitas sebagai suatu penyakit atau gangguan yang harus disembuhkan. Namun, munculnya studi disabilitas mencerminkan perubahan paradigma menuju pandangan sosial terhadap disabilitas. Paradigma sosial lebih menekankan bahwa banyak hambatan yang dihadapi individu dengan disabilitas bersumber dari faktor-faktor sosial dan lingkungan, bukan hanya dari kondisi fisik atau mental mereka. Sebelum munculnya studi disabilitas, penyandang disabilitas sering dianggap sebagai masalah individu. Namun, seiring berjalannya waktu, pemahaman ini berkembang menjadi sudut pandang sosial yang menekan
peran masyarakat dalam membatasi atau memfasilitasi partisipasi individu penyandang disabilitas. Munculnya studi disabilitas sering dikaitkan dengan gerakan hak disabilitas dan pemikiran kritis terhadap konsep disabilitas yang semakin aktif pada abad ke-20. Adapun studi disabilitas memiliki tujuan untuk mengubah pemahaman masyarakat tentang disabilitas, memperjuangkan inklusi, memperbaiki aksesibilitas, dan meningkatkan kualitas hidup individu penyandang disabilitas. Sejak tahun 1980, semakin banyak karya yang terinspirasi secara sosiologis terkait dengan disabilitas dan kebutuhan khusus yang telah mengidentifikasi asal-usul struktural dan sosial dari disabilitas yang dialami oleh penyandang disabilitas. Yang terpenting, banyak dari karya-karya yang paling berpengaruh ini ditulis oleh para akademisi dan aktivis dalam gerakan penyandang disabilitas. Finkelstein, Oliver Sacre, dan lain-lain. Para penulis ini mencoba untuk membangun sebuah disiplin baru studi disabilitas yang berbeda dari psikologi, kedokteran, atau sosiologi yang bersifat multidisiplin dan memiliki fokus pada gaya hidup dan aspirasi penyandang disabilitas. Faktanya, para akademisi dan aktivis gerakan hak-hak disabilitas mulai menyatakan bahwa individu dengan disabilitas tidak mampu mencapai kemajuan di bidang pendidikan dan masyarakat pada umumnya, bukan karena disabilitas yang mereka miliki, namun karena masyarakat mereka membuat menjadi disabilitas karena adanya hambatan dalam kehidupan mereka, seperti halnya cara organisasinya, cara mendefinisikannya, serta definisi keberhasilan dan kegagalan pendidikan. Kemudian, masalah disabilitas individu. Slide selanjutnya, Mbak. Disabilitas secara historis dianggap sebagai masalah pribadi dan individual. Pada abad ke-19 di Inggris, pendidikan kebutuhan khusus muncul sebagai upaya kemanusiaan untuk membantu individu yang dianggap kurang beruntung atau dilahirkan dengan cacat untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna dan produktif. Kecacatan baik fisik maupun mental dianggap sebagai tragedi pribadi. Dengan meningkatkannya peran negara dalam pendidikan dan kesejahteraan anak-anak, terutama mereka yang memiliki disabilitas, peran para profesional seperti dokter dan psikolog menjadi lebih menonjol dalam mempertahankan pandangan ini. Dalam wacana tentang disabilitas, gagasan defisit terkait dengan anak berkebutuhan khusus mendominasi, dan label negatif serta istilah-istilah patologis masih berpengaruh kuat dalam praktik akademis dan profesional. Asumsi-asumsi ini memengaruhi pandangan yang dianut oleh pengambil kebijakan dan masyarakat secara umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu rangka revisi. Melalui diperkenalkannya Undang-Undang Pendidikan Dasar tahun 1877, terdapat pertumbuhan yang jelas dalam peran para ahli dan profesional yang dikerjakan oleh negara untuk menjalankan sistem pendidikan. Ada kebutuhan yang dirasakan untuk mengklasifikasikan penyandang disabilitas ke dalam kelompok dengan tingkatan kemampuan pendidikan mereka. Disiplin ilmu kedokteran dan psikologi dilibatkan dalam mengidentifikasi penyandang disabilitas ke peran dan institusi yang sesuai. Pemisahan ini menjadi hal yang biasa. Mereka yang dianggap terdidik dan mampu produktif akan diberikan pelatihan dan ditawari pekerjaan. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, pendekatan baru terhadap prinsip ini muncul berdasarkan prinsip-prinsip rasional observasi dan klasifikasi, seperti menggunakan bahasa atau wacana baru yang mendefinisikan
dan mendominasi pemikiran tentang pikiran dan tubuh manusia. Dalam setiap diskusi mengenai kebutuhan pendidikan khusus, selalu ada fokus pada individu dan kekurangannya. Oleh karena itu, penyandang disabilitas tidak hanya dilihat sebagai beban, namun juga sebagai ancaman terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketakutan ini bermula dari keyakinan bahwa cacat mental atau fisik penyandang disabilitas ini dapat diturunkan dari generasi selanjutnya dari generasi ke generasi selanjutnya, dan hal ini mendorong lahirnya gerakan eugenika, yaitu sebuah filosofi yang berkaitan dengan peningkatan kualitas umat manusia. Selanjutnya yaitu ilmu segresi peran psikologi. Seiring dengan meningkatnya peran kedokteran dalam mengendalikan orang-orang dengan gangguan, muncullah psikolog yang menggunakan metode baru pengujian mental untuk mengidentifikasi orang-orang yang memerlukan pemisahan dari populasi normal lainnya. Saya tersebut yaitu seorang psikolog resmi pertama yang ditunjuk oleh London County Council pada tahun 1913. Secara keseluruhan, ide dan metodenya diterima secara umum tanpa keraguan. Teori Bird ini mengklaim telah mengembangkan cara mengukur potensi anak menggunakan tes standar yang dapat diberikan kepada anak manapun dari latar belakang manapun. Selama tahun 1920 dan 1930, Bird ini yang merupakan seorang anggota berpengaruh dari Eugenics Society menganjurkan segregasi dan bahkan sterilisasi paksa terhadap mereka yang berkebutuhan khusus atau memiliki kecerdasan rendah. Segresi ini adalah sebuah praktik pemisahan individu atau kelompok berdasarkan perbedaan tertentu. Bagi siswa yang dianggap subnormal, Bird merekomendasikan agar mereka dididik di sekolah khusus dengan kurikulum yang tidak menuntut untuk mengakomodasi gangguan kemampuan kognitif mereka. Jadi pada tahun 1913, Undang-Undang Defisiensi Mental disahkan. Pada akhir Perang Dunia Kedua, Undang-Undang Pendidikan 1944 mewajibkan otoritas pendidikan setempat untuk menguji anak-anak dengan tujuan mengidentifikasi apakah mereka memerlukan pendidikan khusus di lembaga pendidikan terpisah. Stigma segregasi dan pelabelan ini terhadap anak-anak penyandang disabilitas mendapatkan sanksi resmi dari negara, dan model disabilitas medis menjadi wacana resmi bagi para pendidik. Selanjutnya yaitu pendidikan khusus dan pembentukan identitas. Hingga saat ini masih terdapat kurangnya minat para sosiolog terhadap bidang seks atau kebutuhan khusus. Namun tidak ada kekurangan wawasan potensial yang dapat diberikan oleh teori dan perspektif sosiologi. Sosiologi itu merupakan suatu disiplin ilmu yang menentang asumsi-asumsi yang dianggap remeh dan menjadikan sebagai imajinasi sosiologis melalui penerapan analisis, penelitian, dan perspektif sosiologi. Dokumen mengatakan bahwa label yang menstigmatisasi mereka akan merusak hubungan yang diciptakan individu dengan orang lain, karena label-label tersebut akan cenderung mendominasi dan mengesampingkan persepsi orang lain terhadap mereka. Akibatnya, stigma terhadap orang yang melakukan penyimpangan atau orang yang memiliki penyandang disabilitas menjadi satu stigma atau sebagai sumber identitas utama individu. Namun mungkin saja seseorang yang mempunyai stigma yang dapat dijelaskan dan tidak langsung terlihat dan tidak langsung terlihat. Stigma tersebut berpotensi mengganggu interaksi sosial. Misalnya, seorang penderita epilepsi umumnya akan tampak normal. Jadi seorang penderita epilepsi ini mereka akan berusaha mengolah informasi tersebut tentang dirinya agar si penderita ini tetap terlihat normal.
Namun jika informasi tersebut menjadi nyata, ini akan berdampak pada hubungan individu dan prospek pekerjaan. Sehingga orang yang memiliki stigmata seperti ini jelas takut akan dampak dari pengungkapan informasi ini secara umum pada orang-orang yang berinteraksi kepada mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya mengenai label kecacatan. Kategori kecacatan sudah dijelaskan berdasarkan Undang-Undang pada tahun 1944. Di antaranya itu mengenai sangat di bawah normal atau yang biasa disebut SSN, kemudian buta atau penglihatan sebagian, tuli sebagian, epilepsi, kemudian secara pendidikan di bawah normal, tidak dapat menyelesaikan diri, cacat fisik, cacat bicara, dan penderita diabetes. Pada tabel tersebut sudah dijelaskan bahwasanya berdasarkan Undang-Undang tahun 1944 hanya petugas medis yang mempunyai hak menurut undang-undang untuk menyatakan seseorang anak tersebut berhubungan dengan pikiran atau tubuh. Diagnosis positif kemudian ditindaklanjuti dengan serangkaian tes oleh psikolog pendidikan yang menentukan jenis dukungan pendidikan yang diperlukan. Sangat sedikit penelitian atau bukti sosiologi yang berkaitan dengan pengalaman anak-anak yang bersekolah di sekolah luar biasa. Memang benar, secara umum hanya ada sedikit informasi. Hal ini disebabkan bahwa fakta siswa di lembaga-lembaga tersebut hanya mempunyai sedikit atau bahkan tidak ada suara sama sekali. Dalam tinjauan literatur mengenai pengalaman penyandang disabilitas di sebuah lembaga-lembaga khusus, Rignell mengungkapkan bahwa pengalaman memalukan atau ritual merendahkan martabat dan penyiksaan yang dialami oleh anak-anak penyandang disabilitas itu memang ada. Pada periode ini, pasca Perang Dunia Kedua, kemudian perilaku seperti ini juga tampaknya dibenarkan oleh Jenny Morris dari wawancaranya dengan orang-orang tersebut yang digambarkan sebagai korban dibandingkan dengan pasien. Selanjutnya mengenai kurangnya prospek. Lebih jauh lagi, jika sekolah luar biasa seharusnya menjadi tempat pendidikan dan pelatihan yang memungkinkan untuk penyandang disabilitas muda untuk hidup mandiri, maka prospek bagi penyandang disabilitas kronis yang parah akan menjadi terbatas. Namun, mereka yang memiliki kecacatan ringan seperti anak di bawah pendidikan normal diberikan pelatihan yang dirancang untuk mempersiapkan mereka melakukan pekerjaan yang sudah biasa dilakukan oleh manusia-manusia yang normal. Kemudian, secara umum, mereka yang memiliki keterbatasan mampu melakukan keterampilan berdasarkan pekerjaan yang telah diperoleh. Dikutip dalam penulisan, bagi sebagian besar siswa yang mempunyai kebutuhan khusus, kemudian kurangnya autonomi dan pilihan dalam pendidikan, mereka akibat ketidakmampuannya mereka untuk maju lebih jauh dari teman-teman yang normal. Hal ini telah ditegaskan dalam penelitian mengenai kemiskinan. Pada saat itu, kemiskinan di Inggris pada akhir tahun 1990-an, misalnya
disabilitas yang cukup besar atau parah berada di rumah tangga yang berada dari mereka yang tidak mempunyai apa-apa dibandingkan dengan hanya 1/5 dari mereka yang mempunyai apa-apa. Kemudian selanjutnya mengenai sebuah ramalan yang terwujud dengan sendirinya. Seperti yang telah kita lihat, teori pembelaan dapat membantu kita untuk memahami cara model medis menciptakan label negatif yang mempengaruhi cara pandang. Kebutuhan khusus jarang sekali bersifat positif, dan sebagian konsekuensinya mereka yang diberi label sebagai orang yang lamban belajar mungkin akan menganggap dirinya seperti itu dan menyesuaikan diri dengan harapan masyarakat terhadap mereka. Kadang-kadang hal ini disebut dengan self-fulfilling prophecy dan telah diklaim oleh penulis. Ia berpendapat bahwa hal ini mengakibatkan tingkat prestasi akademik mereka yang lebih rendah dari rata-rata tingkat eksklusif yang lebih tinggi. Namun penelitian yang dilakukan itu tampaknya menunjukkan adanya beberapa bukti yang mendukung, seperti di bidang ilmu sosial. Kemudian temuan-temuan yang dihasilkan jarang ada konklusif karena tidak ada satu penelitian pun yang cenderung atau lebih bercenderung. Hal ini mengajarkan kita ketidakgunaan yang terkondisi yang tidak disadarkan pada intelektual. Setelahnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih untuk penjelasan selanjutnya mengenai menantang pandangan esensialis mengenai disabilitas. Nah, perlu kita ketahui bersama, esensialis atau esensial merupakan pemahaman yang menganggap bahwa kebenaran bersumber pada sifat dasar, pokok, atau kebudayaan lama. Nah, Oliver pada tahun 1963 mengatakan bahwa antara masyarakat dan kaum difabel itu kita harus lebih fokus kepada masyarakat karena telah banyaknya pengalaman atau informasi mengenai disabilitas dari penyandang disabilitas itu sendiri. Nah, selanjutnya menurut Finkelstein pada tahun 1980 berargumen bahwa disabilitas merupakan kondisi di mana seseorang mengalami kekurangan secara biologis atau fisik tanpa memandang kualitas seseorang tersebut. Artinya tidak memandang apakah sebenarnya kaum difabel ini memiliki kualitas yang sama atau mungkin justru melebihi dari manusia normal pada umumnya. Begitu. Selanjutnya ya. Difabel dianggap beda dengan orang normal, sehingga difabel dianggap tidak bisa menjalankan aktivitas hidup orang normal. Nah, itu adalah anggapan dari para esensialis. Disabilitas hanya bisa berfungsi atau hanya bisa bermanfaat, berjalan
di dunia disabilitas itu sendiri. Gitu. Nah, contoh dari ide-ide yang dikeluarkan oleh kelompok esensialis ini beranggapan bahwa contohnya pada penderita tunanetra atau kebutaan. Para penderita kebutaan atau tunanetra ini dalam hal psikologis mereka juga mengalami kepribadian buta. Kepribadian buta ini artinya mereka merasa tidak berdaya, merasa depresi dan sebagainya karena keadaan kebutaan tersebut. Namun hal tersebut dipatahkan oleh penelitian yang dilakukan di Amerika pada tahun 60-an yang menyasar pada penderita tunanetra atau penderita kebutaan yang kebutaannya terjadi tidak semenjak lahir. Kebutaannya didapatkan tidak dari sejak lahir. Nah, itu mereka tetap memiliki keinginan, tetap memiliki kemampuan untuk mencari jalan keluar atas kebutaan, atas ketunanetraan yang mereka miliki. Nah, pada akhirnya sikap perlakuan terhadap disabilitas harus dimiliki oleh masyarakat sendiri, bahwa disabilitas bukanlah sebuah kekurangan. Bisa kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya, sebelumnya perpecahan dalam gerakan. Nah, Oliver dan Finkelstein ini tadi keduanya merupakan aktivis atau pionir yang membuat karya mengenai studi disabilitas yang menunjukkan, yang memberikan pemahaman bahwa disabilitas merupakan masalah yang diciptakan secara sosial, bukan cacat kekurangan yang dimiliki oleh disabilitas itu sendiri. Oliver dan Finkelstein ini menantang pemahaman-pemahaman yang menganggap bahwa disabilitas adalah suatu hal yang murni akibat tragedi pribadi atau yang berhubungan dengan medis, seperti itu. Nah, Morris, selanjutnya ada tokoh bernama Morris pada tahun 91 berargumen bahwa terlalu fokus kepada ideologi disabilitas itu dapat mengakibatkan menutupi isu-isu lainnya seperti isu gender, ras, seksualitas, dan isu-isu lainnya yang seharusnya juga disangkut pautkan atau ikut dibahas dalam hal ini. Morris juga merupakan aktivis feminis dan juga seorang difabel. Morris Morris memberikan pandangan bahwa disabilitas menjadi korban tekanan normalisasi masyarakat. Artinya disabilitas ini harus ada perhatian khusus dari masyarakat. Nah, jika tadi yang ada ide atau argumen bahwa disabilitas merupakan sebuah atau bisa disamakan dengan normal, tapi Morris beranggapan
beranggapan bahwa disabilitas harus memiliki perhatian khusus dari masyarakat. Namun, kekurangan tersebut tidak boleh disangkal, tidak boleh ditolak, tidak boleh dijadikan kelemahan. Masyarakat tidak boleh menganggap bahwa kekurangan yang mereka miliki itu kekurangan yang dimiliki oleh disabilitas. Hal tersebut berarti menolak kaum disabilitas. Nah, selanjutnya membahas politik disabilitas. Politik disabilitas merupakan merayakan perbedaan sehingga kaum disabilitas ini dapat mengembangkan, dapat memotivasi mereka untuk mendapatkan kepercayaan diri atau menemukan identitas mereka. Lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yakni merayakan perbedaan. Swain dan Friends pada tahun 2000 mengembangkan apa yang mereka gambarkan sebagai model afirmatif disabilitas yang menantang ideologi penyandang disabilitas sekaligus menciptakan citra positif mengenai disabilitas melalui penyandang disabilitas. Meskipun model afirmatif mengapresiasi perbedaan tersebut, namun tidak berarti bahwa penyandang disabilitas tidak memiliki ambisi dan aspirasi yang sama dengan penyandang normal atau orang normal. Seperti orang lain, orang disabilitas itu juga memiliki keinginan untuk bisa terus bersaing dengan orang-orang normal, baik dalam pekerjaan dan lainnya. Yang salah satu hal yang bisa dilakukan mereka adalah dilakukan melalui pendidikan. Namun pada saat ini kebijakan, undang-undang dan lainnya itu belum sepenuhnya memihak kepada kaum disabilitas. Ya sudah ada, tapi belum sepenuhnya. Sehingga hal tersebut hampir mirip seperti masa periode pasca perang. Kaum penyandang cacat dilaporkan memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari rata-rata normal. Cukup itu materi kali ini, dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, apakah suara saya bisa didengar? Bisa didengar. Selanjutnya yaitu mengenai disabilitas dan peluang hidup saat ini. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh para pemateri sebelumnya, bahwasanya disabilitas itu merupakan suatu gangguan yang relatif signifikan terjadi pada seseorang. Nah, biasanya hal ini merujuk pada fungsi individu itu sendiri, mungkin seperti gangguan fisik, sensorik, kognitif, intelektual, penyakit mental maupun penyakit kronis lainnya. Nah, UN menyebutkan bahwasanya penyandang disabilitas ini mengalami kesehatan yang lebih buruk, prestasi yang lebih rendah, tingkat ekonomi yang lebih tinggi, bahkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Disebutkan juga oleh Office for Disability Issue bahwasanya ada kesenjangan yang terus berlanjut antara penyandang disabilitas dan non-disabilitas, baik itu dalam pencapaian pendidikan, tingkat pekerjaan, maupun standar hidup. Nah, hal tersebut sebagian besar disebabkan oleh banyaknya kendala yang mereka hadapi serta kurangnya
tersedianya layanan yang mencukupi kebutuhan mereka itu, baik itu dari teknologi informasi maupun transportasi. Nah, sebenarnya kendala-kendala seperti ini bisa diatasi dengan menyediakan kebijakan-kebijakan yang sesuai, layanan lingkungan fisik yang memadai, serta yang terpenting yaitu adalah sikap sosial yang anti diskriminasi. Sebab apa? Karena orang disabilitas ini memiliki hak yang setara dengan kita sebagai masyarakat pada umumnya. Namun pada kenyataannya seringkali justru malah tidak sesuai dengan yang mereka harapkan atau kita harapkan. Tak jarang sebagian kelompok orang itu bersikap eksklusif atau menutup mata, menutup diri, bahkan tidak peduli dengan kebutuhan para penyandang disabilitas ini. Nah, dampak dari sikap eksklusif itu tentu sangat berpengaruh, terlihat jelas dalam peluang hidup para penyandang disabilitas. Peluang kerja misalnya, ada beberapa kasus pembatalan penerimaan kerja dengan alasan orang ini disabilitas. Nah, jadi ada beberapa penyandang disabilitas yang melaporkan bahwasanya mereka itu secara tes, secara seleksi mereka lolos dan mereka juga sempat dinyatakan lulus dalam lowongan pekerjaan itu, tapi kemudian mereka ditolak atau dinyatakan tidak lulus hanya karena setelah mengetahui fakta bahwasanya pelamar ini merupakan disabilitas. Padahal kemampuan mereka mungkin lebih mumpuni, bahkan lebih unggul daripada yang non disabilitas begitu. Nah, hal ini tentunya sangat merugikan para penyandang disabilitas. Padahal di Indonesia sendiri sudah ada undang-undang yang mengatur tentang penyandang disabilitas ini, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Seperti yang disebutkan di pasal 11 yang berbunyi bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan pemerintah daerah atau swasta tanpa diskriminasi. Sehingga mereka itu berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama, peluang kerja yang sama, serta gaji yang setara. Oke, next Mbak. Hak untuk diikut sertakan. Jadi kita perlu tahu dan memahami bahwasanya disabilitas itu bukan berarti mereka sakit, dalam artian tidak mampu melakukan apapun. Kalau kita berpikir bahwasanya penyandang disabilitas ini tidak mampu melakukan apa yang kita disabilitas lakukan, itu berarti kita terlalu judge di awal, karena kita nggak melihat sejatinya mereka tuh punya kemampuan apa toh gitu. Seperti halnya kita manusia yang punya kekurangan dan kelebihan, para penyandang disabilitas ini mungkin terlihat kurangnya dari segi fisiknya, tapi kan tidak ada manusia yang tidak memiliki kemampuan, termasuk para disabilitas ini. Bahkan mungkin mereka ini mempunyai potensi dan kemampuan yang lebih dari kita yang non disabilitas. Contohnya seperti yang kita tahu itu Putri Aryani. Nah, beliau kan ini kan dia itu kan tunanetra, tapi punya kemampuan menyanyi yang bagus dan punya kemampuan bermain musik yang bahkan saya sendiri yang bukan disabilitas tuh nggak mampu gitu. Nah, pada awalnya Putri ini dia ketika berniat belajar piano kepada gurunya, ini awalnya gurunya menolak. Jadi karena gurunya ini melihat si Putri ini tunanetra, makanya dia menolak gitu. Bagaimana dia akan belajar ketika melihat aja dia nggak bisa. Nah, gitu. Tapi kemudian karena Putri ini ingin tetap belajar dan setelah dia buktikan bahwa dia tuh mampu, akhirnya guru ini kemudian mau membimbing si Putri. Nah, hal ini kan tentu menjadi menunjukkan bahwasanya masih banyak orang memandang sebelah mata kepada para penyandang disabilitas ini. Padahal mereka disabilitas ini meskipun memiliki keterbatasan dalam beberapa hal, mereka mempunyai hak yang sama. Mereka berhak atas fasilitas dan layanan yang setara bagi kebutuhan mereka. Mereka memiliki hak sepenuhnya untuk diikut sertakan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama pendidikan. Oke,
Oke, next Mbak. Selanjutnya yaitu mengenai integrasi dan inklusi. Dalam survei nasional yang dilakukan oleh Pusat Studi Pendidikan Inklusif mengungkapkan bahwasanya hanya sebagian kecil atau 11% saja sekolah yang memberikan informasi yang memadai kepada orang tua para ABK atau anak berkebutuhan khusus untuk mengintegrasikan mereka ke sekolah-sekolah reguler. Istilah integrasi ini sendiri merujuk pada disatukannya atau ditempatkannya anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler atau sekolah umum, namun tetap berada di unit atau kelas khusus bagi mereka. Sehingga meskipun siswa ini berada di kelas khusus, namun mereka tentu memiliki peluang yang lebih besar untuk berinteraksi, bersosialisasi dengan masyarakat pada umumnya, maksudnya teman-teman yang tidak sama disabilitas saja. Jadi peluangnya lebih besar daripada mereka yang bersekolah di SLB atau sekolah yang khusus hanya untuk para penyandang disabilitas itu. Nah, menurut The Warnock Report ada 3 bentuk integrasi. Yang pertama yaitu integrasi lokasional yang mengacu pada penempatan ABK atau anak berkebutuhan khusus ini di sekolah yang sama dengan anak lainnya, namun di unit khusus atau ditempatkan di kelas-kelas khusus gitu. Dan yang kedua yaitu mengenai integrasi sosial, di mana anak-anak ini ditempatkan di sekolah reguler atau umum, namun mereka menyatu atau berbaur dengan anak-anak lainnya itu hanya saat-saat tertentu saja, seperti mungkin waktu istirahat, waktu makan siang, atau kegiatan-kegiatan acara sekolah, acara-acara sosial begitu. Jadi untuk pendidikannya, untuk mereka dididik atau belajarnya itu tetap di ruangan khusus atau kelas khusus bagi mereka. Dan yang ketiga yaitu integrasi fungsional atau inklusi, di mana semua siswa termasuk anak-anak berkebutuhan khusus ini berada dalam satu tempat, dalam satu sekolah, dalam satu kelas. Mereka semuanya berpartisipasi aktif dalam semua aspek di kelas reguler ini tanpa adanya pemisahan gitu. Nah, jadi perbedaan utamanya antara integrasi dan inklusi ini bahwasanya kalau integrasi itu lebih berfokus pada memasukkan siswa BK ini ke sistem pendidikan yang ada, sedangkan kalau inklusi itu usaha menciptakan bagaimana lingkungan sekolah ini mampu lebih terbuka, lebih ramah, lebih menerima anak-anak berkebutuhan khusus tersebut, sehingga mereka itu bisa berkembang bersama, mereka bisa mengeksplor potensi-potensi mereka tanpa adanya kesenjangan. Dengan pendidikan inklusi ini juga semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuan dan potensi mereka, sehingga semuanya mereka juga punya kesempatan untuk berinteraksi, bersosialisasi tidak hanya sesama penyandang disabilitas. Adanya pendidikan inklusi ini juga sebagai bukti, sebagai wujud bahwa adanya pengakuan, penghargaan, dan keterbukaan kita terhadap keberagaman itu. Nah, penerimaan sosial di lingkungan pendidikan seperti ini tentunya juga perlu didukung oleh fasilitas dan layanan yang memadai dari sekolah atau lembaga pendidikan itu sendiri. Karena masih banyak sekolah-sekolah bahkan perguruan tinggi yang secara fasilitas dan pelayanannya masih belum maksimal, masih belum terlalu ramah untuk disabilitas begitu. Nah, hingga saat ini pun Indonesia ini masih menghadapi banyak tantangan dalam menyediakan layanan sekolah yang inklusif, seperti masih adanya penolakan dari sebagian masyarakat atau orang tua, masih adanya pelecehan atau dipandang sebelah mata terhadap para penyandang disabilitas atau ABK anak berkebutuhan khusus ini, dan terbatasnya guru pendamping khusus yang kompeten, juga kemampuan dalam adaptasi kurikulum dan pembelajaran yang masih rendah, serta tersedianya media pembelajaran yang aksesibel itu masih minim. Nah, oleh karenanya sangat diharapkan bagi seluruh lapisan masyarakat
baik dari pemerintah maupun dari kita sebagai masyarakat umum untuk lebih terbuka lagi, untuk lebih inklusif lagi, untuk mendukung para penyandang disabilitas ini dalam seluruh aspek kehidupan. Betul. Sekian dari saya penjelasan mengenai integrasi dan inklusi. Lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Mbak Hayun Latifah. Baik, terima kasih. Selanjutnya melanjutkan materi sebelumnya, yang akan saya bahas adalah dari integrasi hingga inklusi. Kelemahan utama undang-undang ini adalah konsep integrasi yang memberikan tanggung jawab kepada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus untuk memperjuangkan tempat di sekolah umum dan tidak mewajibkan LAI untuk melakukan perubahan apapun guna memfasilitasi integrasi yang lebih besar. Mengambil contoh dari dokumen-dokumen seperti pernyataan Salamanca, UNESCO, serta konvensi PBB tentang hak-hak anak yang digratifikasikan di Inggris pada tahun 1991 dan menyatakan bahwa semua anak termasuk penyandang disabilitas mempunyai hak atas semaksimal mungkin integrasi sosial dan pengembangan individu. CSIA menghasilkan piagam inklusi pada tahun 2002 yang berisi 6 pernyataan berkaitan dengan diakhirinya segregasi dalam pendidikan. Namun, meskipun telah mengirimkan piagam tersebut untuk disahkan oleh pihak-pihak yang berpotensi berkepentingan dalam beberapa kesempatan selama dekade terakhir, CSIA mendapatkan dukungan universal dari semua kelompok terkait. Selanjutnya, Mbak. Untuk materi selanjutnya adalah kurangnya konsensus. Argumen yang mendukung inklusi penuh dapat diringkas dalam kategori etika dan filosofis, sosial dan pendidikan. Dalam hal pembenaran etis dan filosofis, terdapat pernyataan langsung bahwa semua anak mempunyai hak untuk dididik bersama dan tidak dipisahkan atas dasar perbedaan. Inklusi dibenarkan atas dasar pendidikan karena tidak ada bukti yang meyakinkan dan mendukung klaim bahwa segregasi menguntungkan siswa. Hal ini merupakan kebalikan dari pendekatan psikologis tradisional terhadap pendidikan penyandang disabilitas. British Psychological Society menerbitkan sebuah makalah pada tahun 2002 yang menyajikan alasan kuat untuk melakukan inklusi dengan mendukung piagam CSIA dan juga menyarankan bagaimana psikolog dan dapat berkontribusi terhadap kebijakan ini. Namun, poin-poin ini tidak cukup untuk meyakinkan mereka yang tidak mendukung penutupan sekolah luar biasa dan inklusi besar-besaran. Selanjutnya. Lalu selanjutnya adalah buruh baru. Pada tahun 1997, ketika Partai Buruh baru berkuasa dengan program keadilan dan inklusi sosial, tampaknya perubahan nyata sedang terjadi di Inggris dan Wales. Pendidikan inklusi, mereka menerbitkan makalah hijau keunggulan untuk semua anak memenuhi kebutuhan pendidikan khusus, yang dimulai dengan apa yang tampak seperti sebuah manifesto untuk inklusi penuh. Mengutip dari usulan pernyataan Salamanca mengenai langkah-langkah progresif menuju inklusi yang lebih besar, tampaknya terdapat komitmen yang jelas untuk meningkatkan inklusi. Dokumen-dokumen kebijakan dan legislasi berikutnya seperti memenuhi kebutuhan pendidikan khusus, sebuah program aksi dan undang-undang kebutuhan pendidikan khusus dan disabilitas pada tahun 2001 telah banyak membantu dalam mempromosikan inklusi sebagai sebuah hak
dan bukan sekedar hak untuk memenuhi kebutuhan pendidikan khusus. Suatu hal yang diinginkan di Skotlandia juga pada saat itu terdapat pergerakan menuju pendekatan berbasis hak terhadap kebutuhan pendidikan khusus dan inklusi dengan diperkenalkannya kebijakan yang dikenal sebagai Praduga Pangarasutaman. Berdasarkan Undang-Undang Standar Sekolah Skotlandia tahun 2000, setiap anak harus sejauh mungkin dididik bersama anak-anak lain di ruang kelas umum, kecuali dapat ditunjukkan bahwa salah satu kondisi berikut ini berlaku, bahwa sekolah umum tersebut tidak cocok untuk semua sekolah umum. Kemampuan atau bakat anak tertentu, bahwa penyertaan anak tersebut dapat mempengaruhi pembelajaran anak-anak lain di sekolah tersebut, atau bahkan akan memerlukan biaya yang tidak masuk akal untuk mendidik anak tersebut di sekolah umum. Peraturan ini mulai berlaku pada tahun 2003, meskipun ada keraguan mengenai ketiga kriteria ini yang dianggap memberikan terlalu banyak kebebasan terhadap pemerintah daerah Skotlandia untuk menghindari tanggung jawab mereka terhadap pengarusutamaan. Namun, posisi berbasis hak ini menghadapi tantangan yang lebih besar dalam beberapa tahun terakhir. Ini terdapat peningkatan penerimaan terhadap inklusi jauh lebih kompleks daripada sekedar memenangkan hak anak-anak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan di sekolah umum bersama teman-temannya. Sangat sedikit kejelasan atau kesepakatan tidak hanya mengenai apa itu inklusi, namun juga tentang bagaimana hal tersebut dapat dilaksanakan serta apa hasil yang diharapkan dari inklusi. Mungkin cukup dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya terkait tujuan pendidikan. Sistem pendidikan sendiri saat ini lebih fokus pada ideologi neoliberal. Meskipun ada usaha untuk memungkinkan anak-anak penyandang disabilitas bersekolah bersama dengan anak-anak yang normal. Namun konsep ini memicu berbagai permasalahan. Ada yang bertanya bagaimana pelaksanaannya, bagaimana hasilnya, kemudian apakah hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Ada juga yang melakukan bagaimana dampak inklusi pada kelompok penyandang disabilitas tertentu, seperti contohnya tunarungu, karena mereka memiliki budaya tersendiri dan bahasa yang sendiri. Pendidikan inklusif lebih menekankan persaingan antara sekolah untuk menarik siswa melalui pendanaan berdasarkan kinerja. Hal ini bisa mengabaikan hak anak-anak penyandang disabilitas untuk sekolah di sekolah umum, karena sistem lebih fokus pada menciptakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi. Anak-anak dengan kebutuhan khusus itu cenderung lebih mahal pendidikannya, karena mereka membutuhkan fasilitas ataupun sarkas yang lebih dibanding dengan anak-anak yang normal. Nah, hal ini yang membuat sekolah menjadi enggan untuk menyediakan sumber daya tambahan yang dibutuhkan atau fasilitas tadi. Kemudian data menunjukkan bahwa siswa dengan berkebutuhan khusus memiliki risiko yang lebih tinggi untuk dikeluarkan daripada siswa tanpa kebutuhan khusus atau siswa yang normal. Masalah ini mempengaruhi pelaksanaan program kebutuhan pendidikan khusus dan disabilitas di Inggris dan Wales. Ini menghasilkan kode praktik SEN tahun 2014 yang ambisius dengan tujuan memberikan layanan pribadi yang berkualitas tinggi untuk anak-anak dan remaja. Namun permasalahannya adalah sekolah gratis memiliki lebih banyak kebebasan dalam mengatur keuangan dan kebijakan sendiri terkait penerimaan siswa. Ini menciptakan pertanyaan tentang tujuan pendidikan di Inggris dan Wales, serta siapa yang seharusnya menjadi fokus utama dalam lingkungan kebijakan yang lebih
menekankan hasil ekonomi dari pendidikan, seperti meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Mereka yang mendanai sistem pendidikan dan memiliki sedikit pengaruh dalam menuntut hak mereka menjadi lebih rentan terhadap perubahan prioritas yang ditetapkan oleh pihak yang memiliki kekuasaan dalam hal kurikulum, ujian, serta alokasi sumber daya. Kode praktik SEN diadopsi pada bulan September 2014 dengan harapan mengatasi tantangan ini. Kemudian slide selanjutnya terkait kerjasama antara keluarga, guru, dan anak-anak. Kode praktik SEN tahun 2014 menggantikan aturan lama dari Kode praktik SEN tahun 2001 dan menjadikan anak-anak dan remaja dengan kebutuhan khusus serta orang tua atau wali mereka sebagai fokus utama. Mereka bekerja sama dengan pihak berwenang setempat, kemudian sekolah, terus layanan sosial dan kesehatan. Kode ini diciptakan untuk membantu mereka yang seharusnya membuat keputusan tentang mendukung anak-anak dan remaja agar bisa mencapai apa yang mereka impikan. Ini merupakan respon terhadap hasil penyelidikan Claim Inquiry tahun 2009 yang menemukan bahwa orang tua anak-anak dengan kebutuhan khusus merasa kurang terlibat dalam keputusan tentang pendidikan dan kesejahteraan anak-anak mereka. Padahal keterlibatan orang tua sangat penting dalam perkembangan anak kebutuhan khusus di sekolah. Karena ketika anak-anak dengan berkebutuhan khusus, tentunya mereka pasti akan memiliki tekanan tersendiri ketika mereka berada dalam satu lingkungan dengan anak-anak yang normal. Sehingga mungkin pihak sekolah lebih piawai dalam meracik akademik atau pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Tetapi dari anak-anak difabel itu sendiri membutuhkan support dan dukungan dari orang tua mereka. Oleh karena itu, Lem pada tahun 2009 merekomendasikan agar orang tua lebih didengar dan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Hasil survei oleh Red dan Iris tahun 2011 menunjukkan bahwa banyak orang tua anak autis menghadapi kesulitan mendapatkan dukungan untuk anak-anak mereka daripada bekerja sama dengan sebagian besar anak autis juga merasa tidak bahagia di sekolah dan merasa tidak aman. Itu sebabnya pemerintah melakukan konsultasi pada tahun 2017 untuk mencari cara agar orang tua dan pengasuh anak-anak dengan kebutuhan khusus lebih terlibat dalam keputusan tentang pendidikan dan anak-anak yang perlu khusus. Kemudian untuk yang disampaikan oleh terima kasih Mas Bagi contohnya. Kemudian akan saya lanjutkan terkait tujuan awal terhadap kode praktik yang baru. Sistem pendidikan saat ini lebih berfokus pada sistem pendidikan saat ini lebih berfokus pada ideologi neoliberal, meskipun ada usaha untuk memungkinkan anak-anak penyandang disabilitas bersekolah bersama teman-teman mereka. Konsep inklusif memiliki banyak permasalahan. Masih terlalu cepat untuk membahas tinjauan komprehensif sebagai hubungan antara pemerintah daerah dan orang tua dari anak-anak penderita SEN, serta sekolah dan sekolah orang tua dari anak-anak tersebut. Norwich pada tahun 2017 menyatakan bahwa meskipun diperlukan informasi yang lebih awal untuk melakukan penilaian tersebut, terdapat laporan mengenai penerapan reformasi yang tidak konsisten di berbagai LA dan sekolahnya.
Kemudian kebijakan sen. Terdapat nada yang sangat terukur namun penuh perhatian di mana prinsip-prinsip kode baru dipandang tidak relevan, merupakan hal yang besar untuk dilakukan oleh LA. Namun implementasinya dipengaruhi oleh iklim penghemat saat ini. Jadi sembari merayakan keberhasilan peningkatan kepercayaan diri sebagai orang tua terhadap sistem, Lam menyatakan bukti dari survei pengasuh orang tua yang lebih luas dan percepat kasus pengadilan baru-baru ini menunjukkan beberapa keraguan mengenai apakah sistem tersebut telah menjamin kepercayaan sejumlah besar keluarga. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Rogers 2019 mengungkapkan bahwa di beberapa otoritas lokal di Inggris, eksklusi telah meningkat sebesar 100% sejak tahun 2011. Konsekuensi yang disayangkan adalah meskipun ada permintaan bantuan dari orang tua, banyak anak dengan masalah sosial, emosional, dan kesehatan akhirnya berakhir hingga ditangani oleh sistem peradilan pidana. Kemudian dalam bab ini telah mengkaji munculnya studi-studi disabilitas yang melopori pengembangan cara-cara baru dalam melihat dan memahami hakikat disabilitas. Secara khusus, laporan ini bertanggung jawab untuk mengidentifikasi konstruksi sosial mengenai masyarakat. Bukan karena disabilitas tertentu, sosiologi baru-baru ini menjadi kontributor perdebatan akademis dan kebijakan mengenai sen. Wawasan studi disabilitas dan sosiologi tidak diragukan lagi memiliki pengaruh terhadap para pembuat kebijakan dan pakar seperti praktisi medis dan psikolog dalam melakukan penelitian ulang terhadap asumsi tradisional mereka tentang disabilitas dan pendidikan penyandang sen. Dengan meningkatnya tekanan dari gerakan baik hak-hak disabilitas dan organisasi internasional seperti PBB, kita menyaksikan adanya tuntutan agar semua anak mendapatkan pendidikan bersama. Namun pendekatan berbasis hak terhadap pendidikan anak-anak dengan sen tidak diterima secara universal, bahkan dalam komunitas penyandang disabilitas yang terdiri dari berbagai kelompok yang masing-masing mewakili budaya dan prioritas penyandang disabilitas mereka sendiri. Selain itu, terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai sistem pendidikan inklusif. Bentar. Yang seharusnya, meskipun demikian, model inklusif apapun harus sesuai dengan kurikulum nasional yang dirancang dengan mempertimbangkan siswa normal. Selama hal ini terjadi, anak-anak penderita sen kemudian besar akan tetap dirugikan, terutama dalam iklim kebijakan yang menekankan pada sumber daya manusia dan pentingnya kemampuan kerja. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan, dalam bab ini kita telah mengkaji munculnya studi-studi stabilitas yang melopori pengembangan cara-cara baru dalam melihat dan memahami hak disabilitas secara khusus. Laporan ini berkonstruksi sosial mengenai disabilitas, mengungkap bagaimana penyandang disabilitas dianggap mengungkap disabilitas karena masyarakat, bukan karena disabilitas tertentu. Sosiologi baru-baru ini menjadi kontributor perdebatan akademis dan kebijakan mengenai sen.
Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Dalam diskusi kita hari ini, kita telah mengeksplorasi pentingnya studi-studi disabilitas dan dampaknya terhadap pandangan kita tentang disabilitas. Kita telah menyoroti konstruksi sosial disabilitas yang menggarisbawahi bahwa masyarakatlah yang menentukan apakah seseorang dianggap disabilitas. Diskusi ini juga menyoroti peran sosiologi dalam perdebatan akademis dan kebijakan mengenai pendidikan bagi penyandang disabilitas. Jadi kesimpulan dari diskusi ini adalah bahwa kami memiliki lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai pendidikan yang lebih inklusif dan adil bagi semua anak, termasuk mereka yang memiliki penyandang disabilitas. Untuk itu, kita perlu terus berkolaborasi, mendengarkan berbagai perspektif, dan bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan ini. Terima kasih kepada semua anggota yang telah berkontribusi pada diskusi pada malam ini. Diskusi kita pada malam ini adalah langkah pertama dalam perjalanan yang panjang menuju perubahan yang lebih baik dalam pendidikan penyandang disabilitas. Mari kita terus berjuang bersama demi mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Sampai jumpa di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, bro.